Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati dan saya takdimi guru kita bersama, yaitu Syekh Mursyid Fahmi At-Tamimi, serta saudara-saudara yang selalu istiqomah di sini. Semoga semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga tetap istiqomah dalam mentadabburi Al-Quran di tempat yang mulia ini. Izin, ketika orang itu berduyun-duyun, berbondong-bondong mencari harta kekayaan, entah itu harta ditempuh secara maksiat, secara korupsi, secara menipu, itu banyak demi harta dan kekayaan. Padahal itu tidak kekal, dan itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang bisa menukarkan harga dirinya demi harta. Begitu. Demi harta bisa menjebloskan saudaranya sendiri. Demi harta dia bisa untuk mengelabuhi temannya sendiri, bahkan mencuri, bahkan terjadi korban antara sesamanya. Itu demi harta. Padahal itu semua sesaat tidak akan dibawa mati, akan kembali kepada Allah. Tapi orang mencari harta itu sampai ke sana kemari demi harta, padahal sudah tahu dan sudah jelas hidup di dunia itu sementara. Hitungan detik, menit, sehari semalam umurnya manusia. Tapi demi harta sampai dijual agama, harga diri, maksiat kepada Allah demi harta. Dan harta seperti itu hasilnya dengan haram, dibeli apapun dia akan musnah. Menjadi pertanian akan tidak hasil dan akan dimakan penyakit ada. Dibelikan rumah akan gersang kelihatan itu, dan akan musnah, tidak akan kekal itu. Itu banyak kejadian hal seperti itu. Itu yang dicari manusia dengan harta, untuk harta. Padahal harta yang kekal itu untuk yang digunakan ibadah, agama, dan menolong sesamanya dunia dan akhirat. Itu orang takabur demi harta. Saya banyak harta, takabur banyak. Tapi orang yang mensyukuri nikmat Allah itulah yang punya harta berapapun, mensyukuri apa yang diberikan Allah itulah yang nikmat. Dan harta dijalankan untuk ibadah, itulah harta sebenarnya yang akan dipertanggungjawabkan nanti dan akan membela kita nanti di akhirat. Nah itu. Nah ini mohon pembahasannya mungkin terkait dengan harta ini selalu ada kaitannya apa yang disampaikan selalu dalam tausiahnya. Tapi penjabarannya mohon, karena ini orang sering melakukan hal kecurangan, maksiat demi harta sampai hilang ibadah. Ini mohon penjelasannya sehingga menjadi siraman bagi kita semua, khususnya yang di majelis ini dan umumnya bagi yang di luar. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka surat Al-Isra ayat 18. Perhatikan bahwa barang siapa hanya menghendaki kehidupan dunia, ya, di sini Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul ajilah, menghendaki kehidupan sekarang ini, maka ajjalna lahu fiha,
Allah akan berikan apa yang dia maksud itu, kepentingan dunia itu. Ya, paham ya? Jadi man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha. Allah akan penuhi kebutuhan itu kalau hanya mementingkan dunia saja gitu. Kemudian lanjutnya, man nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam. Pilihan mereka tersebut, kata Allah, merupakan kehendak yang aku kehendaki. Jadi kemarin Al-Faqih udah sampaikan toh, ya, yang masih ingat kemarin tuh, ya, berkaitan dengan fujurah wa taqwaha, Allah berikan ilham fasik dan ilham namanya iman. Ya, iman atau takwa. Ini ditentukan dalam satu diri seorang hamba. Mana yang dia pilih? Yang dia pilih itu merupakan ketentuan yang telah Allah tentukan baginya. Nah, ini loh yang membahayakan kita. Masih sampaikan ini, mana sya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam. Kami tentukan mereka, apa yang telah dia pilih kami tentukan, kami kehendaki untuk mereka, dan kami sediakan neraka jahanam bagi mereka. Yaslaha madmuman madhura. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Perhatikan di sini. Ini yang perlu digarisbawahi ini. Mana sya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam. Yaslaha madmuman madhura. Dengan pilihan mereka itu maka mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam. Dia akan memilih neraka jahanam sebagai tempat tinggal mereka, kata Allah. Dan mereka akan memasukinya dengan tercela dan terusir. Dia akan memasukinya dengan hina dina. Gitu. Ya. Kalau pilihannya hanya dunia. Tapi kalau dunia digunakan sebagai satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya nggak ada masalah. Tapi mampukah kita jika batin kita masih lemah? Maka perlu dikuatkan. Siapa yang menguatkan? Allah. Tadi sudah disampaikan di firman Allah, ayat terakhir dari pembahasan malam hari ini, hadits ayat 3 itu. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Perbaiki amal soleh kita, wujud ada amal solehnya, jangan hanya ngomong. Laksanakan sholat, laksanakan ruku dan sujud, zahir kita bergerak, ya, karena itu merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dalam hati. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin, zahir dan batin, gitu ya. Paham ya? Selesaikan semua itu dari awal sampai akhir dengan tumak ninah, dengan sungguh-sungguh. Ini yang menjadi kendala memang dari sebagian kita, ya. Kalau sudah bertemu dengan urusan muamalah dan dunia, maka banyak di antara kita yang sedikit terlupa. Ada juga sudah sangat lupa. Tapi alhamdulillah, ya, begitu bunyi suara azan langsung sholat, berarti masih ada iman di dalam hati. Orang yang sama sekali tidak merasakan itu, mau azan mau apa tetap bekerja mencari amwal tadi, tidak peduli dengan suara azan, tidak peduli dengan ajakan sholat. Maka yang dimaksud adalah yang seperti itu. Mana sya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mad'uman madhura. Dia akan memasuki neraka tersebut dengan tercela dan hina. Ya, hina itu orang yang diusir tuh hina apa enggak? Hina, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan oleh Allah. Maka mereka itu orang-orang yang terhina. Asbab apa? Asbab terusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di akhiratnya Allah kelak. Ya, dunia bukan segala-galanya. Kita cari maksimal, saya bilang boleh. Tapi ingat, begitu Allah berikan itu, ada hak-hak yang perlu kita keluarkan. Itu akan menjadi bagian daripada perjuangan kita yang tidak akan sia-sia dalam kehidupan kita. Jadi paham ya? Ini perlu, ya. Banyak kesalahan di sana. Memang itu banyak kejadian seperti itu. Ya, hubbud dunya sehingga takut akan kematian. Karena terlalu cinta dengan dunia, takut akan kematian. Tidur kaget, begitu tidur sedikit bangun kaget, mimpi buruk. Nah, ini orang seperti ini terlalu banyak, ya, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harapannya tipis kecil kepada Allah. Keyakinannya kurang, jauh kepada Allah. Istiqomahnya jauh, apalagi tadaburnya jauh, berkumpul dengan orang-orang sesat.
nggak mau berkumpul dengan orang beriman, alergi mendengarkan Al-Quran, alergi bergabung dengan orang-orang yang soleh, alergi bertemu guru-guru yang mulia, yang soleh. Nah, ini rugi bagi mereka, orang yang seperti ini. Jadi pahami ya. Ya, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin yang bertanya Beb, menyambung yang kemarin juga yang pembahasan tadi Beb sampaikan. Mohon mamanya gimana caranya kita ini kan datang ke sini untuk menenangkan hati atau mencari solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi sebelumnya atau di hari ini. Yang sering saya amati kan Habib ini menyampaikan firman Allah tentang kebenaran. Solusinya di Al-Quran. Nabi SAW menyampaikan Quran As-Sifa, penyembuh. Tapi gini, bagaimana caranya kita ini mengetahui dari sekian firman Allah yang Habib sampaikan 5-10 atau lebih dari firman Allah yang disampaikan secara umum, kita ini bisa merasakan, oh ini toh solusi dari permasalahan saya, ini obat yang akan menjadi penyembuh sakit saya. Karena kembali lagi seperti yang tadi, belum keluar sudah melakukan sesuatu yang sudah Habib sampaikan melalui firman Allah. Jadi saya belum bisa untuk memilah ini untuk saya sebagai solusi dari permasalahan saya. Karena Habib selalu menyampaikan, semoga jika kalian meyakini dan paham, besok akan selalu ada keberkahan. Ya karena kita ini, maksud saya khususnya saya ini selalu meminta bukti. Mana Habib disampaikan, kebohongan seperti itu. Was-was dan keraguan yang selalu mengingkap di hati ini. Ya karena itu saya belum bisa memahami firman mana yang menjadi solusi di permasalahan saya. Itu bagaimana caranya Habib? Agar benar-benar firman ini untuk saya, solusi bagi saya. Karena ketika saya mencari kebenaran, saya mencari bukti, itu ketika Habib menyampaikan firman Allah, contohnya firman Allah ayatnya membahas janganlah berbantah-bantahan, karena di hati ini belum mendapatkan solusi, tidak bisa memilah-milih mana firman yang untuk saya, mana solusi untuk saya. Pada akhirnya baru Habib sampaikan, lalu beranjak pulang dan Habib menyampaikan lagi pesan-pesan untuk saya, tapi dengan nyata langsung membantah, padahal firmannya baru dibacakan. Apakah ini termasuk saya ini belum bisa memilih atau belum bisa mendengarkan atau bagaimana Habib? Karena itu lagi mencari solusi tapi kok merasa belum dapat solusi. Apakah saya ini belum mau menerima ya solusi yang Habib sampaikan, atau Allah berkehendak untuk naudzubillah menutup telinga saya, pada akhirnya hati ini, telinga ini tidak bisa paham, oh ini solusi, oh ini untuk saya. Karena Habib menyampaikan secara umum, tidak secara khusus. Dan karena saya juga malu untuk tabayun kepada Habib tentang masalah pribadi saya yang saya alami. Mohon pahamnya Habib, harapannya dengan ridhonya Habib, kita belajar, khususnya saya ini benar-benar belajar mengetahui solusi melalui firman Allah dan menjadi yakin bahwa firman Allah ini adalah benar-benar solusi untuk setiap permasalahan di kehidupan. Mohon pahamnya Habib, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa terkadang kita belum bisa memahami yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran? Kenapa kita belum bisa membedakan antara hak dan batil? Kenapa kita tidak bisa membedakan antara petunjuk dan tipuan syaitan? Mungkin di saat kita mendengarkan firman Allah, kita belum sungguh-sungguh mendengarkannya. Mungkin masih ada harapan-harapan lain. Mungkin masih kita tidak khusyuk, tidak tenang. Mungkin kita duduk hanya punya harapan-harapan yang lain selain keridhaan Allah. Mungkin itu. Ya, perhatikan di Al-A'raf 204 itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'andakum turhamun. Ini jelas. La'anlakum turhamun ini maksudnya, ini jelas loh penjelasannya. Agar kamu mendapatkan rahmat itu,
rahmat itu bisa pemahaman. Ya. Jika dibacakan Quran, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat atau agar kamu dirahmati oleh Allah. Dirahmati itu bisa Allah merahmati dengan memberikan petunjuk. Allah merahmati dengan memberikan ilmu pengetahuan. Allah merahmati dengan memberikan ampunan. Karena banyaknya kotoran dan gelapnya hati sehingga rahmat tidak bisa masuk. Untuk bisa masuk ditukar dulu penyakitnya, dibersihkan, masuknya rahmat terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa memahami, setelah itu baru bisa evaluasi. Kalau nggak ada rahmat nggak bisa evaluasi, Bambang. Rahmat ini bisa membawa kita pada evaluasi diri kita. Kita sudah melaksanakan perintah Allah apa belum? Udah sungguh-sungguh apa belum? Atau kita hanya duduk saja di sini? Tapi harapannya nggak seperti harapan yang dimaksud oleh Allah. Nah itu diperhatikan lagi. Ya, kemungkinan besar itu kurang begitu mendengarkan yang dimaksud oleh Allah SWT, kurang begitu memahami perintah Quranul Karim, dan saat pulang ke rumah tidak melaksanakannya, saat pulang ke rumah tidak mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak berusaha untuk mempresentasikan dalam kehidupan sehari-hari, enggak, sehingga tidak bertambah rahmat itu, malah berkurang, bahkan akhirnya kering, keluar rahmatnya habis, malah bermaksiat kepada Allah sehingga rahmatnya kering. Apa yang sudah sampaikan berkali-kali bahwa rahmat tidak bisa dijadikan satu ya dengan laknat. Rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan laknat di budaya itu dari syaitan yang terkutuk. Paham ya, Bang? Ini mau dipahami. Hanya itu sebenarnya. Tidak yang lain. Maka bersyukurlah kepada Allah, ya kamu tetap di sini dan berubahlah. Evaluasi dirimu. Duduk dengan harapan-harapan yang mulia kepada Allah. Istiqomahkan lebih daripada ini. Di rumah jalankan kembali. Baca kembali firman yang sudah disampaikan. Udah dibaca belum? Firman sudah disampaikan? Bambang? Bukannya Mroni, jangan nanya Bambang. Sudah dibaca belum, Bang? Firman yang telah dibacakan? Bacakan kembali. Untuk apa? Untuk menguatkan rahmat itu tetap ada di dalam hati kita. Dengan membaca kembali, membuka videonya kembali. Ini perlu untuk dilaksanakan. Sehingga apa? Sehingga tetap dalam kemaslahatan, tetap dalam keadaan yang terbaik. Ya, Allah berikan rahmat pada hati hamba dan akal fikirannya, berarti keadaan hamba itu adalah hamba yang terbaik pada saat ini. Kita nggak usah mencari terbaik nanti besoknya gini. Saat ini cari yang terbaik. Di saat umur kita selesai malam ini, kita dalam keadaan terbaik. Gitu maksudnya. Karena Al-Quran adalah amal soleh terbaik setelah sholat, baca Quran, berzikir kepada Allah, itu amal-amal yang sangat afdal yang harus kita lakukan. Makanya diberikan aurat, diberikan tadabbur Quran, diberikan pemahaman tentang fikih-fikih ringan, diajar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mudah, selalu diingatkan jika bersalah. Itu adalah tanda daripada rahmat itu turun kepada kita, ya, teman ya. Jadi pahami ya. Kemudian Allah selalu merahmati kita, berikan kebaikan kepada kita, menjauhkan segala kesulitan, menyelesaikan masalah dan mencarikan solusi atas masalah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.